Perkenalkan, nama saya Prantika Marcelina Sitorus, NPM 2021-1009, Prodi Sistem Informasi. Adapun modul-modul IRP untuk lembaga pendidikan, yang pertama e-learning management, kedua school management, ketiga accounting management, dan yang keempat inventory management. Pertama, e-learning management. Sebuah sistem manajemen pembelajaran atau biasa disingkat LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan, program pelatihan, kelas dan acara online, e-learning program, dan isi pelatihan. Sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan hal berikut: memusatkan dan mengotomatisasi administrasi menggunakan self-service dan jasa diri dipandu, merakit dan menyampaikan konten pembelajaran cepat, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web Scarbird, mendukung portabilitas dan standar personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan. LMS berkisaran dari sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan untuk perangkat lunak untuk mendistribusikan melalui internet dan fitur untuk kolaborasi secara online. LMS pelatihan kolaborasi digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan self-service, misalnya self-pendaftaran, pelatihan yang dipimpin instruktur, pelatihan alur kerja, misalnya pemberitahuan pengguna, persetujuan manajer, tunggu daftar manajemen, penyediaan pembelajaran online, misalnya komputer berbasis pelatihan baca dan mengerti, online penilaian, misalnya berbagai aplikasi benang, diskusi, dan pelatihan manajemen sumber daya, atau misalnya instruktur, fasilitas, peralatan adalah dimensi untuk belajar sistem manajemen. Beberapa LMS yang berbasis web untuk memfasilitasi akses ke konten pembelajaran dan administrasi. LMS digunakan oleh industri untuk pelatihan kepatuhan. Ia juga digunakan oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan dan mendukung program kelas mengajar dan menawarkan untuk populasi yang lebih besar peserta didik di seluruh dunia. Beberapa penyediaan LMS termasuk sistem manajemen kinerja yang meliputi penilaian karyawan, manajemen kompetensi, analisis keterampilan gap, perencanaan suksesi, dan penilaian multirater, atau misalnya review 360 derajat. Teknik modern sekarang menggunakan berbasis kompetensi belajar untuk menemukan kesenjangan pembelajaran dan panduan pemilihan bahan pelatihan. E-learning management system dapat dioperasikan oleh penggunaan atau user secara bersama-sama atau konkurren tanpa menimbulkan instruksi sehingga proses data lebih cepat dan efektif. Contoh atau misalkan Zoom, yang pertama Zoom, dan yang kedua Google Meet, dan ketiga Google Classroom, dan yang keempat WhatsApp. Zoom itu sama seperti dengan Google Meet, menggunakan bahan elektronik yang contohnya handphone ataupun laptop. Seperti pandemi saat ini, ada yang sebagian daring atau ada yang sebagian luring. Jika daring, maka memakai Zoom atau Google Meet, dan Google Classroom itu berbasis dengan pengumpulan tugas atau data, dan WhatsApp mendapatkan sebuah informasi dari sebuah grup. Yang kedua, school management berupa aplikasi web yang dirancang menurut pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan akses secara real-time kepada guru, staf kesiswaan, dan staf akademik, sehingga mempermudah proses manajemen data akademik dan kesiswaan. Memastikan integrasi data kesiswaan dan otomasi pengelolaan ini. Selain proses belajar mengajar,
Sistem informasi dilengkapi dengan fitur yang mendukung administrasi dan inventaris sekolah. Berikut adalah fitur yang tersedia di aplikasi School Management. Pertama, mengelola siswa dan guru. Kedua, mengakses dan membuat timetable. Yang ketiga, membantu pelaksanaan ujian dan pemberian tugas. Keempat, kalkulasi hasil pembelajaran. Kelima, manajemen kurikulum. Dan keenam, mencatat kehadiran. Ketujuh, menyimpan data siswa dan guru. Dan kedelapan, memudahkan proses penerimaan siswa baru. Kesembilan, mendata buku dan sirkulasinya di perpustakaan manajemen. Kesepuluh, beasiswa pembuatan laporan terperinci manajemen kendaraan dan hostel platform komunikasi dan notifikasi. Ketiga, accounting management. Modul-modul penting dalam sistem ERP accounting management. Akuntansi atau manajemen keuangan adalah modul sistem ERP terunggul yang sangat penting untuk setiap industri karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran, utang piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Manajemen penagihan dan faktur accounting software Indonesia. Ini juga dilengkapi dengan fitur manajemen penagihan faktur. Aplikasi ini akan memudahkan pembisnis dan membuat pengelolaan serta mengirim berbagai jenis penagihan dan faktur yang bisa dihasilkan adalah e-faktur yang mana dilengkapi dengan sebagai macam komponen yang bisa dikustomisasi sesuai dengan preferensi dan dibuat dalam waktu yang singkat. Laporan keuangan sistem akuntansi terbaik akan menyediakan fitur berupa laporan keuangan yang mana bisa menghasilkan laporan yang akurat. Laporan keuangan yang bisa dibuat dengan software ini adalah laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, dan sebagainya secara digital. Pembisnis juga bisa membuat laporan dalam berbagai macam versi mulai dari tabel, diagram, garis, grafik, dan lingkaran. Mengetahui contoh akuntansi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk membangun perusahaan, baik akuntansi maupun manajemen saling berkaitan satu sama lain. Manajemen akuntansi sangat dibutuhkan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan Chartered Institute of Management Accountant atau CIMA, akuntansi manajemen bisa diartikan sebagai proses pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, identifikasi, interpretasi, dan komunikasi informasi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasikan oleh para manajemen dalam suatu entitas. Selain itu, akuntansi manajemen juga digunakan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya di perusahaan. Yang keempat, inventory management. Inventory management, perusahaan manapun yang memiliki banyak stok baik barang dagang maupun aset mereka sendiri memerlukan modal manajemen inventaris dalam sistem ERP mereka. Modul ini berfungsi menangani pelacakan stok, pengendalian pengadaan, pemesanan ke pemasok, dan berbagai kebutuhan manajemen inventaris lainnya. Fitur-fitur yang pada umumnya ada dalam modul manajemen inventaris adalah manajemen stok, manajemen gudang, perakiraan inventaris atau inventory forecasting, pengambilan dan pengempakan stok, manajemen pemasok, pelacakan pengiriman, fakturaman aplikasi. Fakturaman ini hampir sama dengan aplikasi inventory management yang lainnya. Akan tetapi, perbedaan mendasar dari aplikasi satu ini terletak pada fitur yang begitu menarik, yakni adanya kwitansi dan juga faktur. Kedua fitur
tambahan ini pun menjadi bagian terpenting selama Anda membangun bisnis dikarenakan sudah bisa menyertakan bukti pembelian barang yang tentu saja dapat membantu pendataan dari stok barang yang masuk maupun keluar. Contoh inventory management, yang pada umumnya persediaan ini bisa juga berupa bahan yang masih mentah, bahan pembatu, bahan dalam proses, barang jadi maupun bisa juga suku cadang. Dan setiap perusahaan pasti mempunyai persediaan walaupun masih belum sering digunakan, dan juga akan mengakibatkan dana menjadi belum termaksimalkan karena akun persediaan ini sangat penting. Oleh sebab itu, akuntan sepakat untuk dapat mengelompokkan persediaan ke dalam pos aktifan lancar. Persediaan merupakan salah satu aset yang memiliki peran penting untuk keperluan operasional badan usaha atau perusahaan. Hal ini disebabkan persediaan yang mempunyai nilai dan berimbas pada laba rugi atau rugi yang akan disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan untuk dapat mengatur satu persediaan. Cukup sekian hasil presentasi yang saya bawakan saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada kata-kata yang kurang dalam presentasi saya, mohon dimaafkan agar dan bisa diperbaiki agar di kemudian hari dapat diperbaiki dengan baik. Terima kasih.